Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, Ibu akan memberikan penjelasan terkait video yang kedua, masih pada materi komunikasi kelompok dan juga organisasi, yaitu tentang interaction process analysis oleh teorinya Bales. Sebagai pengantarnya, kita ketahui di mana kelompok paling tidak minimal boleh ya terdiri dari 3, juga boleh terdiri dari 5, 7, atau juga 12 anggota. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang aktif, suportif, dan antusias yang saling bekerja sama secara rasional dan tanpa melibatkan emosi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi setidaknya dalam yang ingin menjadi anggota kelompok adalah orang-orang yang mau turut aktif, mensupport, dan juga antusias dalam bekerja sama agar tujuan dari organisasi atau kelompok tersebut dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, materinya terkait dengan materi bagaimana sekumpulan orang bisa dianggap sebagai sebuah kelompok, yaitu apabila memiliki atau mempunyai tujuan yang sama. Kemudian setiap anggota menahan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan partisipasi yang baik di dalam maupun di luar kelompok untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menciptakan identitas baik untuk masing-masing anggota kelompok itu sendiri maupun untuk kelompok. Kemudian yang keempat yaitu mempengaruhi masing-masing anggota, membuat strategi dan juga taktik untuk mengontrol tiap anggota dan menjaga keutuhan kelompok. Selanjutnya, kelompok juga merupakan sekumpulan individu dengan berbagai motivasi, emosi, perspektif, dan juga kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk berkumpul untuk menyamakan pikiran dalam komunikasi serta membuat tindakan bersama-sama. Nah, di mana sebab terbentuknya kelompok yaitu adanya ketertarikan anggota kelompok itu sendiri. Kemudian kelompok semestinya memiliki aktivitas dan tujuan di mana saat seseorang menjadi anggota kelompok tertentu, dia harus turut aktif dan membantu dalam mencapai tujuan dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya, tipe grup gitu ya, oriented sosial, oriented contrivert, dan emergent. Di mana pada tipe kelompok ini kerjakan pekerjaan sama, misal wawancara responden. Bisa juga duplicated activity group, yaitu kerjakan pekerjaan yang berbeda. Masing-masing anggota mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Sebagai misal, ada yang wawancara responden, ada yang mencatat data demografi, ada yang melakukan observasi, dan lain sebagainya. Kemudian assembly line group judgmental, problem solving, dan decision making group, di mana bahwa kelompok mampu membuat putusan desain, riset, survei, dan juga eksperimen. Jadi bisa desain risetnya survei atau eksperimen. Kemudian tujuan kelompok mampu menciptakan moral yang positif dan juga mampu membantu anggota dalam mencapai tujuan personal ataupun tujuan sosial. Misalnya diskusi kelompok untuk pemecahan soal ujian, social oriented contrivert, dan juga emergent. Muncul dengan sendirinya atau dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang mau dicapai. Selanjutnya pada fase orientasi, pengembangan kelompok, fase konflik, dan juga fase darurat. Di mana bahwa kenalan, diskusi ringan, dan juga basa-basi,
ekspresi pandangan, sikap, keyakinan terkait dengan peran, tugas, tanggung jawab, tujuan kelompok. Dalam group development ya, semestinya. Kemudian konflik, fase konflik di mana terjadi tadi ekspresi pandangan yang juga pandangan keyakinan bisa berbeda. Kemudian emergency fase, berkurangnya perbedaan pandangan anggota akan mengarahkan munculnya kerjasama. Kemudian reinforcement fase, peneguhan kerjasama yang sudah terjalin mengarahkan pada solid ya untuk mencapai solusi. Aturan dan juga tanggung jawabnya, di mana pada pengambilan keputusan kelompok konsensus mengganggu suara umum, keputusan oleh pimpinan peran dan juga tanggung jawab berorientasi pada tugas pembangunan dan juga dukungan kelompok. Nantinya akan berorientasi pada tugas. Di mana bahwa adanya inisiator, kontributor, pencari informasi, pencari opini, pemberi informasi, pemberi pendapat, elaborator, koordinator, orientasi, evaluator, seperti kritikus, penggiat, teknisi prosedural, perekam, pendorong, penyelaras, orang yang berkompromi, penjaga gerbang atau ekspeditor, yaitu pembuat standar, pengamat kelompok, pengikut agresor, pemblokir, pencari pengakuan diri, penguasa, pencari bantuan, dan juga pembela kepentingan. Inilah tanggung jawab dan juga aturan pada kelompok. Nah, bagaimana secara autokratik, demokratik, atau partisipatori menurut Laissez-faire? Nah, kepemimpinan di sini memiliki fungsi pendekatan, yaitu pemeliharaan kelompok. Bagaimana pemimpin yang baik lahir, yaitu dalam mempromosikan partisipasi, keputusan-kebutuhan, kerjasama, pengembangan kelompok, mengatur interaksi, menengahi konflik, kemudian melindungi hak individu, memberikan teladan perilaku, memikul tanggung jawab atas kegagalan kelompok. Nah, gaya terbaiknya seperti apa sih, gitu ya? Yaitu bisa autokratik atau demokratik atau partisipatori atau partisipatif. Nah, ini menurut Laissez-faire, di mana kita lihat bahwa kontekstual prestasi kelompok yaitu manfaatnya untuk menginformasikan, membuat perencanaan, mengorientasikan, mengintegrasikan, mewakili, koordinasi, mengklarifikasi, mengevaluasi, dan juga merangsang. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, masih terkait dengan konflik dan juga kenyataan kerjasama kelompok. Bagaimana perilaku yang dimaksudkan untuk memuaskan kepentingan diri anggota kelompok itu sendiri, yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk memuaskan perhatian orang lain. Bisa juga anggota kelompok dan juga di luar kelompok. Kemudian konflik dalam kenyataan kelompok, kerjasama kolaboratif, lebih kompetitif, ada ketegangan, ada kompromi, ada akomodatif, dan hindari kerjasama. Dalam sebuah kelompok terdapat berbagai teori, yaitu analisis proses interaktif, di mana teori kelompok terpercaya itu terdiri dari input proses output, di mana modelnya di sini lebih pada structuration teori atau teori struktural, kemudian teori fungsional, dan juga grouping teori. Nah, analisis proses interaksi itu sendiri menurut teori
kelompok terpercaya gitu ya, Bonafide Group untuk analisis proses interaksi pada teori ini menganalisa kelompok kecil, lebih fokus pada analisa tentang proses interaksi antar anggota kelompok, kemudian adanya sikap para anggota kelompok, bagaimana jenis-jenis pesan yang mereka kirimkan antar sesama anggota. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin sebuah kelompok itu harus dapat menjembatani antara dua kubu minimal dalam sebuah kelompok demi tercapainya tujuan bersama, yaitu melakukan interaksi di mana merupakan pertukaran pesan yang dilakukan setiap anggota kelompok yang dapat merubah aturan dan anggota yang ada dalam kelompok itu sendiri, sehingga mampu atau mengakibatkan berubahnya seluruh karakteristik dari sebuah kelompok. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya masih ya ada interaksi proses, di mana analisis dalam teori Robert Bales, di mana bahwa teori komunikasi kelompok kecil bertujuan untuk menjelaskan jenis pesan yang dipertukarkan orang dalam kelompok. Cara-cara di mana hal ini membentuk peran dan kepribadian anggota kelompok dan juga cara mereka mempengaruhi keseluruhan karakter kelompok dan juga perilaku komunikasi. Di mana perilaku sosio-emosional, juga perilaku tugas, terlihat ramah, menunjukkan ketegangan, mendramatisir saran, dan juga pendapat serta informasi. Nah, menurut teori Bonafide Group atau teori karakteristik di sini oleh Linda Goodman and Cynthia Holtz, di mana bahwa kelompok yang terbentuk secara alami atau natural, maka setiap kelompok, kecuali yang sengaja dibuat dalam sebuah laboratorium untuk penelitian, adalah masuk dalam tipe kelompok Bonafide Group atau kelompok yang dapat dipercaya, kelompok terpercaya. Karena setiap kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Karakteristiknya di mana pada grup have permeable atau dapat ditembus, dari group are interdependent with the environment, di mana batasan kelompok itu dapat ditembus. Batasan antara in-group dan out-group sangat cair dan sering berubah. Seseorang bisa jadi anggota dari beberapa kelompok. Sebagai anggota kelompok, sangat jarang seseorang mewakili dirinya sendiri, tetapi ia akan selalu membawa identitas kelompoknya, artinya lebih banyak mewakili sebagai suatu identitas suatu kelompok. Nah, di mana pada teori Bonafide Group atau teori kelompok terpercaya ini tidak bisa terlepas dari lingkungan dan kelompok. Di sini lingkungan dan kelompok saling mempengaruhi. Dalam lingkungan ada kelompok-kelompok lain di mana seseorang bisa jadi anggota kelompok lain juga, nggak hanya satu kelompok maksudnya. Nah, kelompok saling berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi intinya di sini adalah lingkungan, kelompok, individu itu tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, bagaimana menurut teori dari Collin dan Harold Kuskow terkait dengan input, proses, dan output. Ya, model input, proses, dan juga output. Di mana bahwa informasi dan pengaruh yang datang ke dalam kelompok dianggap sebuah input. Kemudian kelompok memproses informasi tersebut dan hasilnya disebarkan agar dapat memengaruhi anggota yang lain. Di sini disebut output. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjut pada pengambilan keputusan. A simple working model of decision-making group,
di mana kita lihat bahwa pada suatu pengambilan keputusan dalam suatu kelompok itu perlu dilakukan secara kesepakatan bersama. Nah, kita lihat dalam materi ini, sumber hadiah keluaran perilaku adalah masalah. Hambatan dalam lingkungan tugas atau rangsangan dari luar kelompok. Biasanya hambatan itu adalah dari lingkungan tugas di mana kelompok itu berada. Kemudian perilaku yang terkait dengan sistem lingkungan tugas, kemudian penghargaan tugas, lingkungan produktivitas individu, terjadi adanya bonus efek perakitan produktivitas kru, kemudian hambatan dalam lingkungan interpersonal seperti perilaku dan harapan tentang perilaku anggota kelompok lain. Yang terakhir yaitu perilaku yang berhubungan dengan rangsangan antar pribadi serta penghargaan terhadap antar pribadi itu sendiri. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah teori struktural atau structuration theory oleh Anthony Giddens, di mana sebuah teori tentang aksi, yaitu tentang tindakan manusia adalah sebuah proses produktivitas dan reproduksi dari berbagai sistem sosial saat kita berkomunikasi. Kita menciptakan struktur dari apa yang kita ambil dari suatu sistem sosial itu sendiri dan juga sistem budaya yang lebih luas untuk kelompok yang lebih kecil. Ya. Nah, selanjutnya adalah structuration theory ini melihat bagaimana tindakan komunikator, yaitu di dalamnya anggota kelompok adalah membuat aturan yang dapat memenuhi tujuan mereka secara strategis. Mereka tidak sadar bahwa aturan yang mereka buat juga mempengaruhi tindakan mereka di masa mendatang atau di masa depan. Nah, ini menurut Anthony Giddens. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu diketahui juga bahwa dalam teori structuration, di mana struktur adalah efek dari hubungan antara harapan, aturan, dan juga norma kelompok, di mana jaringan komunikasi dan institusi sosial dan juga hal ini semua mempengaruhi anggota kelompok untuk membuat tindakan sosial, di mana struktural tersebut merupakan panduan bagi individu dalam bertindak sesuai aturan. Tetapi tindakan mereka diharapkan dapat membuat aturan baru dan memperbaharui aturan yang lama. Nah, jadi perlu adanya restruktur. Ya. Nah, model struktur ini, interaksi, signifikasi, dominasi, lebih terlegitimasi, di mana terjadi skema interpretasi, fasilitas norma, komunikasi, kekuasaan, dan juga sanksi. Nah, fungsi teori itu sendiri yaitu untuk melihat bahwa proses pengambilan keputusan adalah sebuah alat yang menghubungkan antara kualitas komunikasi dan kuantitas output kelompok. Communication adalah suatu hal atau merupakan sebuah fungsi dari beberapa hal yang mempengaruhi keputusan dari sebuah kelompok. Selanjutnya terkait dengan sharing information, di mana bahwa sebuah cara bagi para anggota kelompok untuk mengetahui atau mengidentifikasi kesalahan dalam pikiran anggota kelompok, dan hal itu juga sebagai alat dalam mempengaruhi tiap anggota kelompok. Nah, di mana ada momen teori itu berfungsi, ya, function teori, di mana bahwa forum di dalam suatu kelompok ada sharing information, bertukar informasi, dan juga bisa untuk mengetahui atau mengidentifikasi kesalahan dalam pemikiran anggota kelompok, dan juga bisa sebagai alat dalam mempengaruhi tiap anggota kelompok yang ada. Terkait masih pada teori
fungsi teori ya, di mana mengidentifikasi dan menilai suatu masalah menurut Randy Hirokawa, di mana problem solving, proses problem solving dan problem solving prosesnya menurut John Dewey, di mana John Dewey mengungkapkan bahwa kesulitan mengidentifikasi dan menilai masalah. Jadi dalam satu kelompok itu bagaimana teori itu berfungsi untuk mengungkapkan kesulitan, mengidentifikasi dan menilai masalah. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, menyarankan solusi, menghasilkan proposal alternatif, membandingkan alternatif dan mengujinya terhadap serangkaian tujuan atau kriteria, kemudian mengevaluasi dengan tujuan akhir dan menerapkan solusi yang terbaik. Grouping teori di sini adalah hasil langsung dari kohesivitas kelompok, di mana masih menurut Jenius bahwa hipotesis dari grouping teori merupakan kondisi di mana terjadi kepuasan kelompok yang sangat tinggi, namun tidak efektif secara outputnya. Grouping di sini adalah hasilnya langsung dari kohesivitas kelompok. Jadi dihasilkan dari kohesivitas kelompok. Selanjutnya bisa dilihat terkait dengan kohesivitas kelompok itu sendiri, tingkatannya tergantung dari masing-masing anggota kelompok, apakah ketergantungan yang tinggi dari tiap anggota kelompok atau tidak. Kemudian hal tersebut tentunya adalah merupakan hasil dari pemikiran tiap anggota kelompok bahwa tujuan masing-masing tidak dapat tercapai tanpa menjadi anggota kelompok tersebut. Artinya di sini setiap anggota kelompok perlu berkontribusi memberikan pemikiran agar tujuan dari kelompok tercapai. Nah, tercapainya tentu saja yaitu dengan adanya kerjasama dari masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Dan tujuan individu pun turut tercapai bukan karena individu itu sendiri, tetapi karena adanya dukungan dan juga pengaruh di dalam kelompok atau seluruh kelompok anggota membantu dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, kohesivitas kelompok yang sangat tinggi terdapat di sini, di mana usaha dari tiap anggota kelompok agar kelompok itu bisa solid, sehingga kelompok tetap bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama, agar tujuan bersama itu tadi tercapai. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait dengan grouping teori ya menurut Bales. Nah, mudah-mudahan memahaminya, dan untuk lanjut tentunya perlu mempelajarinya secara lebih mandiri untuk membaca lebih banyak referensi terkait dengan teori dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.